Gimana kalau misalnya bisa jelasin nggak sedikit tentang RC Offroad? Mulai dari misalnya bahan bakarnya, ada berapa cc, kelas-kelasnya gitu, bisa dijelasin nggak? Sekarang ini kita lagi trendy dengan dua jenis model ya, di mana ada buggy dan ada juga monster truck. Di mana monster truck itu berjenis kayak Bigfoot, kalau buggy itu mirip kayak Formula 1 untuk di kelas itu. Di mana di kedua mesin itu menggunakan bensin metanol yang ada after, ada castor oil. Halo pemirsa Muda Global, mulai sore ini dan setiap minggunya gue, Fauzi Baadila, bakal nemenin lo di acara Boys Toys. Sebuah acara baru di Global TV yang menyajikan informasi tentang gadget, hobi, dan games terbaru yang sedang ngetren. Program ini dikemas dalam bentuk liputan dan ngobrol bareng pakar. Durasi program ini sekitar 30 menit. Nah, walaupun judulnya Boys Toys, isinya bukan berarti mainan melulu. Pokoknya bakal keren dan canggih. Dan jangan takut, program ini bukan cuma untuk anak muda, tapi untuk semua pria yang berjiwa muda. Om, duduk aja dulu Om. Nah, ada apa aja di episode perdana kali ini? Kita lihat aja, ini dia nih. Ada HP baru keluaran Motorola yang tipisnya seperti silet, serta sebuah mainan robot-robotan yang lo bisa ajak main. Dan buat lo yang suka ngedance dan main game online, ada sesuatu nih yang cocok banget buat lo. Lo mau nyari hobi baru? Lo cobain yang satu ini. Lucu banget ya robotnya ya. Cuplikannya udah keren. Lo mau lihat lagi? Lihat aja, siapa bilang nggak boleh. Lihat aja. Lihat. Motorola dan ponsel memang dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Motorola kembali menggebrak dengan HP jenis clamshell terbarunya, Motorola V3 Razr. Desain yang futuristik, ekstra tipis, dengan material casing dari bahan aluminium, membuat ponsel ini berbeda dari kebanyakan ponsel lain. Layar utama ponsel ini mampu menampilkan grafis dengan terang dan jelas. Sebuah layar kecil lagi di bagian muka cukup jelas menampilkan berbagai informasi. Termasuk telepon masuk dan tentu saja wajah kamu saat melakukan foto sendiri menggunakan kamera yang memiliki kemampuan zoom 4 kali ini. Yang menarik lagi dari ponsel ini adalah desain keypadnya yang mengingatkan kita akan film Star Trek. Untuk HP setipis ini, fitur-fitur yang dimilikinya tidak kalah dengan HP high-end yang ukurannya lebih besar. Di balik kecantikannya, ponsel ini bisa dibilang cukup bertenaga dan boleh dipertimbangkan. Buat kamu yang butuh teman setia, coba deh kenalan dengan si Robo Sapien ini. Robot setinggi 36 cm ini bisa bersuara dengan artikulasi yang lebih sempurna. Ia mampu diprogram untuk melakukan 67 fungsi, termasuk mengambil barang dan melemparnya. Selain berjalan dan bergerak dengan fleksibel, robot ini bisa berdansa dan melakukan berbagai gerakan karate. Semua fungsi ini bisa diprogram melalui sebuah remote yang cukup mudah digunakan. Tertarik kenalan dengan dia? Coba aja, siapa tahu dia bisa ngegantiin teman kamu yang kadang-kadang nyebelin. Malu main game Dance Revolution di keramaian? Ada alternatif game Revolution yang bisa kamu nikmati tanpa harus malu dilihat orang. O2 Jam merupakan sebuah permainan dance yang dapat kita nikmati di rumah hanya dengan menggunakan personal komputer. Cukup dengan menekan touch keyboard komputer yang terkoneksi dengan internet. Games ini tidak hanya dapat dinikmati sendiri, tapi juga bisa bersama teman dimanapun mereka berada. Permainan ini diwakili oleh avatar yang sangat lucu dengan pakaian seadanya. Tapi kita bisa mempercantik avatar tersebut sesuai selera karena tersedia item shop. O2 Jam dilengkapi dengan kontrol yang sangat mudah dan dapat dirubah jika kita menemukan setting yang tidak disukai. Selain pilihan musik dan alat musik yang beragam, permainan ini juga bisa menampilkan perasaan kita dengan menggunakan emotion shortcut. Buat kamu gadget freak di luar sana, PDA Phone iPad 6365 adalah a must-have item. Zamannya bawa HP dan PDA terpisah sudah berakhir. Karena iPad 6365 ini mampu melakukan dua fungsi perangkat tadi dengan baik. Sebagai ponsel GSM,
iPack 6365 ini mempunyai fungsi yang cukup mumpuni karena selain bisa beroperasi di frekuensi 850, 900, 1800, dan 1900 MHz, ia juga dilengkapi dengan kemampuan GPRS, MMS, email, dan tentu saja SMS. Dan untuk mempermudah kamu menulis SMS, perangkat ini juga dilengkapi dengan Snap-on mini keyboard. Untuk kamu yang suka foto-foto, iPack 6365 juga dilengkapi dengan kamera beresolusi VGA 640x480 yang dapat dibidik melalui layarnya yang berukuran 3,5 inci. Buat kamu yang sibuk dan merasa membutuhkan asisten pribadi, fungsi PDA iPack 6365 dijamin bisa mempermudah hidup kamu. Selain itu, perangkat ini juga dilengkapi dengan fungsi Wi-Fi yang membuat kamu bisa mengakses internet dari banyak lokasi hotspot di sekitar kamu. Ayo gadget freaks, on your march, get set, go! Nah, pemirsa muda global, itu tadi gadget-gadget yang menarik perhatian banyak orang. Lumayan canggih kan? Nggak sabar lo mau beli? Tenang dulu, abis ini gue masih ada gadget-gadget lain yang nggak kalah menarik. Tetap sama gue di Boys Toys. Halo pemirsa, kali ini gue ada di Bogor untuk segmen hobi. Gue bakal nemuin lo ke teman-teman gue yang suka banget main RC off-road. Ini hobi gila banget buat lo yang pada nggak suka becek, lumpur, hujan, payah lo semua. Tapi buat lo yang pada suka balapan, gila-gilaan, lumpur kayak gini-gini, lo tetap ikut gue bakal nunjukin lo lagi lebih. Ikutin gue terus. Bakal menginterview salah satu pemuda yang hobi banget main RC, tapi yang off-road. Dan ternyata dia juga udah punya prestasi yang lumayan canggih ya, dia udah menang berapa kali kejuaraan. Gue mau ngenalin ke lo nih, temen gue. Nama saya Adi, saya penggemar RC hobi, Buggy Engine. Gue mau nanya-nanyain dia dikit ya, nggak apa-apa ya Mas Adi ya. Gimana kalau misalnya bisa jelasin nggak sedikit tentang RC off-road? Mulai dari misalnya bahan bakarnya, ada berapa cc, kelas-kelasnya gitu, bisa dijelasin nggak? Sekarang ini kita lagi trendy dengan dua jenis model ya, dimana ada Buggy dan ada juga Monster Truck. Dimana Monster Truck itu berjenis kayak Bigfoot, kalau Buggy itu mirip kayak Formula 1. Untuk di kelas itu, dimana di kedua mesin itu menggunakan bensin metanol yang ada aftur, ada castor oil, dasar metanol juga ada presentasinya ada 16% dan ada 25%. Gimana Mas Adi tentang pembagian kelasnya, bisa tolong dijelasin sedikit? Di sini kita ada kualifikasi, di mana kualifikasi itu untuk menentukan grid position kita. Di mana kelas-kelas itu tergantung dari pesertanya. Kita akan dibagi, biasanya kualifikasi itu ditentukan dengan 10 mobil. Begitu juga final. Misalnya kita mendapat kualifikasi yang bagus, akan dapat di posisi grup A. Grup A itu di mana grup yang terbaik dari semua peserta. Kalau di B itu salah satu 20 besarnya. Bisa kita main dapat grup B dari 20 besarnya. Terus kalau misalnya mulai dari kategori-kategorinya atau wadah bagi penggemar gitu, bisa diceritain juga? Di Jakarta ini banyak klub-klub, yang kebanyakan klub-klub itu ya adalah toko-toko yang menjual mainan ini sendiri. Di mana di Jakarta juga kurang lebih udah ada banyak berapa toko di Jakarta, kurang lebih 10 toko di Jakarta. Di mana situ kita bisa memulai kalau mau main mobil ini di toko-toko di Jakarta itu. Kalau buat pemula tuh harus ngeluarin biaya berapa ya untuk bisa beli mobil kayak gini? Kalau untuk kelas Buggy itu kurang lebih dari 5 sampai 12 juta. Di Monster itu kurang lebih dari 4 sampai 8 juta. Terus kalau misalnya Mas sendiri pernah ikut lomba-lomba nggak? Saya pernah ikut lomba-lomba, kita paling sering ke ASEAN ya. ASEAN tuh kayak Singapura suka ngundang kita balapan, Malaysia suka ngundang kita balapan. Jadi pernah ke Singapura sama Malaysia cuma buat balapan doang ya? Ya. Udah berapa lama ya ngegemarin hobi ini? Saya main dari tahun 91. 13 tahunan ya kurang lebih ya. 13 tahun. Iya, 13 tahun. Sebenarnya kita di sini penggemarnya tuh udah mulai aktif tuh dari tahun 88, cuman saat itu juga pemainnya juga nggak terlalu banyak, jadi kurang memasyarakat. Di tahun 2002 ini udah mulai kelihatan banyak orang yang mau main ini, karena juga banyak didukung dengan hobi toko-toko hobi yang banyak Jakarta, jadi mereka lebih gampang untuk memulai main ini.
Kalau misalnya ada pemula-pemula yang ingin gabung ya, mereka bisa ikut di wadah persatuan mana ya kira-kira? Kita di sini ada ARMY. ARMY itu asosiasi remote control mobil. Kalau saya dengar-dengar tadi dari gosip bukan gosip, contekan-contekan di Malang, Lampung, Medan, terus mana lagi? Ada Bali juga ada, Bali, Malang, Medan. Kita juga di Bandung juga ada. Di daerah-daerah sebenarnya kan ada, cuma mereka lapangannya juga lahannya nggak terlalu besar, cuma mereka banyak ada kayak di daerah Sumatera sana ya, saya juga lupa daerahnya. Gue baru aja selesai nginterview Mas Adi, bentar lagi gue bakal minjem mobilnya Mas Adi, mau gue tabrak-tabrakin. Boleh Mas Adi ya? Boleh. Boleh katanya, ayo gue tabrak-tabrakin yuk Mas Adi yuk. Pemirsa, ternyata main kayak ginian susah juga. Gue cuma jago nontonnya doang. Pas gue lagi nyetir, gue nabrak mulu. Jangan kemana-mana, abis ini bakal ada segmen Expert Talk. Tetap bersama gue.